الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل النهار معاشا للبشر وجعل الليل راحة للأنام وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله والله خبير بما تعملون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Syukur alhamdulillah baca orang yang bahagia yang berdoa menanti petunjuk daripada panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Insyaallah dengan kepada Allah semoga kita selalu istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selalu bersalawat semoga Allah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlakar Allah Subhanahu wa taala semoga singgah merah akhirat kepada berupa syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di masjid yang kami muliakan, insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panitia pengurus pembangunan masjid dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengurus PKM masjid insyaallah dimuliakan Allah. Remaja masjid insyaallah dimuliakan Allah. Seluruh hadirin sidang jamaah Jumat insyaallah semuanya benar-benar mendapat kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baru terhidup di alam yang ilhe. Setelah alam sulbi, alam rahim, kemudian alam dunia. Le ayat le hadis dari Rasulullah SAW yang dibagikannya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi alam selanjutnya. Hadis-hadis begitu banyak yang pernah dibagikannya untuk mempersiapkan amal menuju kepada alam selanjutnya. Mengenal olehnya jiu yang akan lewat atau yang akan terlewat. Jiu yang akan terlewat ini. Di alam dunia, alam barzah. Di alam barzah, alam kubur. Di alam kubur, alam mahsyar. Golong mizan, golong jenis mata mustaqim, golong pembagian dengan catatan amal, golong syurga neraka. Panjang macam perjalanan dengan. Maka orang-orang yang akan bahagia dalam perjalanan panjang itu adalah orang-orang yang berkai untuk kehidupan selanjutnya. Maka apabila ada hana berkai, hana persiapan sapu untuk tahu Allah Subhanahu wa taala, maka mendapati ada kekayaan dalam dunia, ada agentan jabatan dalam dunia, ada perkenalan dalam dunia. Bertemu bawa singa pura akhirat, ditanya lagi pengangguran, lagi orang gasir, lagi orang papa orang akhirat, karena hanya persiapan tahu Allah Subhanahu wa taala. Baik ada pernah perjalanan panjang untuk menuju kepada akhirat. Tingkat heu malam heu mantap. Dipakai timan untuk ajak Medan atau Banda Aceh. 2 berbaje payah kaba. Peng 500 hibe payah nalang kantong. Mahan. Hidup yang apa ke Banda Aceh ke Medan. Apalagi perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang mungkin tawari, perjalanan yang ada pertolongan sang putri. Punya tingkat di Medan habis kita telepon mas untuk kirim nomor rekening kirim peng kirim. Tingkat habis pulsa HP ke Banda Aceh nama yaitu bantuan pulsa HP. Tapi percayalah orang akhirat tak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan pada diri masing-masing. Maka diri kita dianjurkan di Allah. Ingat-ingat ya Rasulullah untuk banyak-banyak beramal di dunia untuk menuju kepada kehidupan akhirat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah amal
untuk amal di masa yang akan datang, untuk kehidupan di masa yang akan datang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Maka dalam dunia ini kita nyolongku dan tahu Allah dan tahu di hati. Janganlah kita jadikan dunia ini sebagai tujuan daripada kehidupan. Burung-burung yang mengerjakan dunia, orang-orang yang melihat dunia, orang-orang yang memandang dunia sebagai tujuan daripada kehidupan, ialah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Dunia ini bukan tujuan, dunia ini hanya wasilah, dunia ini hanya perantaraan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiat tahu di dalam dunia, hanate tempat singgah. Maka pada suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertamu bijak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Mendengar suara Umar, maka mungkin ya Rasulullah, Umar, ta'ala, udkhul, masuklah Umar. Maka Umar bertanya, Nabi waktu baru berdiri, ada bekas pelepah kurma di pundaknya. Karena Nabi bukan lihat di wanita yang mewah, Nabi hanya lihat di wanita yang terbaik. Nabi lihat di pelepah kurma. Pada berdiri Nabi ada bekas pelepah kurma di pundaknya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meneteskan air mata. Nekik Sayyidina Umar. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, lima tabki?" Hai Umar, kenapa engkau menangis? Maka tadi Sayyidina Umar, "Lulunti ya Rasulullah, gata lebih kaya daripada Raja Persia, gata lebih hebat daripada Raja Romawi, tetapi gata tak mantel di atas pelepah kurma. Bukankah gata kekasih Allah? Bukankah kata orang yang hamba yang paling dicinta oleh Allah? Tapi bahkan gata lebih akan gata." Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Umar, dunia bagiku hanyalah tempat persinggahan, bukan tujuan daripada hidup. Maka aku tidak akan berlomba-lomba untuk mengejar dunia, karena tujuan itu adalah akhirat. Bagiku sudah Nabi, dunia ini hanya seperti sebatang pohon tempat aku berteduh sebelum aku melanjutkan perjalanan panjang." Artinya menunggu. Baiklah hidup di dunia yang tujuan hanya ada fikir dulu akhirat. Maka masih banyak kesempatan yang diberi Allah. Kesempatan kita yang kesempatan diberi Allah untuk kita beramal dulu akhirat. Menyampingkan Allah tinggal mati. Kaduk janji dengan Allah, kaduk ajaib dengan Allah. Lumpuh dan bukan mungkin dia. Yang akan lebih kesempatan. Maka ketika nak orang meninggal yang mampu. Baiklah apakah nak orang meninggal yang mampu, nak orang sakit macam di sekitar kita. Jadikanlah itu sebagai pelajaran kehidupan. Menyekat sakit ketika apakah meninggal untuk dalam kubur ibadah anak maksimal ni lagi orang-orang sehat yang kubur. Maka nikmat kesehatan yang Allah beri kepada kita, mari kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jabatan yang Allah beri kepada kita, mari kita pakai untuk menolong agama Allah. Nikmat harta yang Allah beri kepada kita, mari kita pakai untuk membangun rumah-rumah Allah, untuk tajuk jalan-jalan Allah. Karena itu merupakan wasilah yang dititipkan kepada kita untuk kita tua pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana kekai urung-urung yang ada jabatan, urung-urung yang selama lagi di jabatan di Allah, lagi di amanah jabatan di Allah Subhanahu wa taala, ketika jabatannya tidak dipakai untuk menolong agama Allah, apa jadi? Maka jabatan yang paling mulia adalah jabatan yang dipakai untuk menolong agama Allah. Dan berapa banyak hari ini pada seluruh reguler sekalian, orang yang kemudian diamanahkan jabatan oleh Allah, kemudian dia dengan jabatannya malah memusuhi agama Allah. Dengan jabatan yang lebih dari Allah, dengan jabatan amanah jabatan yang dipekasih agama Allah. Berapa banyak orang-orang yang Allah singgahkan harta, kemudian dengan harta itu dia melawan agama Allah. Dia bermaksiat kepada Allah dengan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Berapa banyak kemudian orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, tapi dengan ilmunya kemudian dia merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kesehatannya dia tidak menolong, tidak beribadah kepada Allah. Maka sebenarnya nikmat yang digunakan di jalan Allah itulah nikmat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lumpuh jadi ibadah. Ibadah Allah terbaik ini tawab Allah.
Ibadah dengan sesama manusia, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah perbaiki, hubungan dengan manusia diperbaiki. Aduk nari dayon hubungan dengan Allah agar tadi, musuh-musuh manusia. Kadang-kadang sampai mati-mati hanya muda-muda. Telah nampung tujuan, takut pintu syurga Allah. Pada ibadah dan iklim Allah, ada doa dan iklim Allah, tapi ngurus sampai rumah naga. Nggak tahu pegahnya sembayang-bayang, sembayang-bayang. Nerta-nerta. Wateba sembayang itu 75 minit. Hanapi jemaah. Quran tu belum khatam juga. Lebih positif lebih baik. Ngurus sampai rumah naga. Tunda. Menyanyi sampai mati hamba boy. Nyo boleh perhatikan. Islam ini luas. Dan sama-sama ibadah yang boleh diperhatikan. Yang penting sembahyang lu kagak bertahan nanti rumah. Yang penting malam sembahyang lu kagak bertahan lu. Masalah yang penting ibadah lu kagak masalah keluarga lu. Bukan. Islam ini menyambung, tersambung-sambung. Dan tinggal berdaya lagi pertanggungjawaban di Allah. Nanti makan katanya. Kan masalah sama-sama ibadah berkaitan dengan burung-burung baik. Maka mari kita perbanyak ibadah kepada Allah sambil terus berbuat baik dengan sesama manusia. Sampai kampung juga. Tidaknya menolak, makin toto keluarga, makin toto kerabat, makin toto rumah, makin buruk. Nyok kadang mau kenanya, makin ngawurung jauh, makin kot, makin ngawurung to, makin buruk. Lalu masalah-masalah cukup sepele. Anak ke tetangga, gara-gara apa mamplang, gara-gara apa jambe. Anak ke tetangga, gara-gara ini, gara-gara mana. Anak ke tetangga, gara-gara anu ini. Aku nyambung boleh. Ngawurung hanya ada beri juga. Itu mengganggu konsentrasi ibadah beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang pegang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidak mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kesempurnaan iman kita kita kadar dengan bagaimana cara kita mencintai orang lain. Sempurna iman bukan soal iman kita dalam hati. Ada ku iman yang imannya masing-masing. Baik dipikir yang raya iman kan. Baik dipikir raya syukur raya iman kan. Kanan. Imannya di bahari-hari. Bahari-hari dia di iman dia. Kibat cara tak perlakukan kok. Kibat cara tak pemulia kok. Yang keimanan kita. Karena apa yang kita lakukan merupakan refleksi daripada keimanan yang ada dalam hati kita. Maka ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, gimana kadar ahli syurga ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, gimana kadar ahli syurga? Maka dijawab oleh Rasulullah, itu empat yang dakwa masjid itulah ahli syurga. Artinya apa? Rasulullah tidak tahu iman seseorang, tapi Rasulullah tahu kurang refleksi iman seseorang lewat ibadah yang dia lakukan. Apakah itu berapa iman? Pak Gede Upi dah bukan? Bapak Jambu dah bukan? Itu enggak iman. Tapi di tengahnya enggak orang. Itu mereka iman lu supaya seperti baca Quran tapi zikir tapi menanti tetangga keluarga anak betul-betul orang. Karena yang tanya dengan bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Mari kita persiapkan amal ibadah. Yo, lengkapan masjid kamu mau? Masya Allah. Jangan berdua lewat-lewat kamu mau masjid. Yo kagak hah itu. Kamu tutup itu. Yo kagak. Yo kesempatan untuk beramal. Ibu pengaruh panitia kesempatan untuk beramal. Anak punya jangan tinggal di dalam tabung ada yang foto amal hukum salatin. Ketika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah hubungan dengan semua manusia. Dengan dunia kita terputus illa min salatin, kecuali 3 perkara yang tak pernah terputus. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariah. Semen tabuh tak yang kami, tapi orang akhirat tengok akan ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tabuh keramik, tabuh kotak keramik yang disumbangkan menjadi sedekah jariah kepada diri. Tabuh moto ano yang kami jadi sedekah jariah bagi diri. Tengok akan dibawa pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faktor urang hangit sedekah. Faktor urang berat sedekah. Jadi kalau beredar celek, lo yang muslim ni, artinya muslim yang boleh berat. Faktor berat beredar sedekah karena pemikiran, mindset, pola pandang tentang sedekah dia salah.
Menyedajak Pak Indomaret, dajak Pak Alfamart, dan lama Pak Swalayan, Pak supermarket, peng 50 ribunya nubut. Peng 10 ribunya nubut. Pada itu kan kasih baru deh. 20 ribu, 50 biasa. Pakar, karena mindset kita nyok, pada belanja berupuk barang. Tapua barang yang terpaju, tajuk kanu, tajuk berpromo, maka mindset kita nyok hanya ada. Tapi pakar orang pada yang berkah belak pada yang berkah, karena mindsetnya hilang. Pikiran berkah pada yang berkah gak ada. Yang mindset, maka hilangkan mindset tersebut, hilangkan pikiran tersebut. Kan gak ada, tapi hijau tiada Allah, berpulang tengok roh akhirat. Yang tahu apa pikiran. Maka kena punya panitia mesti ada minum pen dekat Jumat. Oh, 2 ribu. Jadi orang ngobrol, kalau tak dapat. Muncul orang ngobrol. Maka kena mindset, wadah hijau mungkin gak ada. Wadah hijau semen itu tak ukur. Wadah hijau anak ukur, anak ukur pikirannya. Dia tidak tahu sedekah jariyah. Kepada Allah, tengok roh akhirat. Kalau malam-malam, maka nanti kita guna lembar lah. Yang dakwah menunggu, yang menunggu ibadah. Yang pegang masjid, ibadah dan pegang masjid. Yang pegang-pegang pengumuman, ibadah dan pegang pengumuman. Kita nyoh datang punah, pegang pengumuman anak, pegang anak, tujuh pemada. Nak fungsi ibadah masing-masing dan semua dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah jariyah akan dibalas oleh Allah besok di akhirat. Tengok kita bedah dari alam kubur dan bedah daripada masyarakat karena amal mati-mati di diri kita masing-masing. Ingat nyo amal, nyo semen sabosak yang menunjuk jamun, nyo anu sabot yang menunjuk jamun, nyo usul wakil yang menunjuk jamun. Semua akan kembali kepada kita tanpa dikurangi. Bahkan yudha'afu liman yasha, Allah menambahkan kepada Allah yang Allah inginkan. Yang kedua, waladun sholihun yad'u lahu, tidak akan tak terputus. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Alhamdulillah. Ini digerakkan kalau kalian tuan bagaimana Rab Jumat menghadap jadwal. Ini termasuk mulia lah masjid kalau ramai ini penting. Yang Tuhan rasa penting ni. Pakai ada ni yang penting. Hek tak buka masjid, ubi raya tak buka masjid, habis pen terus memulia tak buka masjid, mati rumah tinggal yang ni kosong masjid kerana ada yang naik masjid. Yang benar-benar buat gerakan. Satu ayat bawa 2 anak. Hayangan bawa anak ni juga ni. Mana pun karuan ni, cikgu doi karu. Yang ada. Bangunan ni. Tak pegana dia bijak. Anak ni bahkan galak ibu pak warnet. Anak-anak bodoh. Anak ni bahkan ibu galak pak game. Anak kau tegur-tegur. Bahkan bawa ayam sikit ramai tahu dah. Hanya meneh. Woi. Dipegang apa-apa tak kaya benar. Bah mana ni? Dipegang apa mana ni? Sarahkan baju. Nampak ada. Kau kaya ada dia. Kau kaya ada dia. Mamnya mati dia mana jadi kau ni jalan. Waladun soleh. Anak-anak dua. Maka lepas ibadahnya menyambung. Kita pergi oleh kado juga. Kita pergi. Nani dua buah patah hari. Kita pergi. Lam tempat itu hari. Lam liat dah kayu mana? Engkau kayu mana ni? Putra ini dia ni. Kemudian kau keluar dah. Waladun soleh. Dan pengganti hidup di mustaqbal yang penerus masa yang akan datang, yang akan menggantikan estafet pembangunan masjid, yang akan menggantikan estafet untuk ramai masjid. Itulah mereka hidup di mustaqbal. Anak-anak mereka. Yang terakhir, al-ilmu yang terfumubin, ilmu yang bermanfaat. Yang kenyang yang mengikut-ikut habis kita harta yang besar akan kita tinggalkan, rumah yang lain akan kita tinggal, lampu yang luas akan kita tinggal, sawit yang luas akan kita tinggal, rumah yang raya akan kita tinggal. Semua akan tinggal di dunia, tapi 3 perkara tersebut akan terus mengikuti kita. Mari kita persiapkan diri, baca-baca, baca-baca amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari yang bubur-bubur, yang pun kita mulai daripada mengeh-mengeh dia pun menyenang hubungan-hubungan silaturahmi yang betul olehnya sambung. Dari baca-baca. Hanapah mengkaji, kamu mengkaji. Hanapah mengkuji, kamu mengkuji. Yang telepon, yang baru ibadah-ibadah yang lain. Baca-baca kepada Allah. InsyaAllah pada tahu dengan Allah. Allah hidup murni kita sedang menuju kepada perubahan. InsyaAllah syurga menjadi tempat kita karena tujuan daripada tujuan akhir kehidupan kita adalah syurga.
Kepukat baru di Abi Jafar Ibu ketika pembukaan daya di Padang Lawu. Tujuan akhir kehidupan kita adalah surga dan tujuan akhir kehidupan kita adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan beribadah kepada Allah, mengumpulkan amal ibadah di hadapan Allah, kita bisa berjuang di hadapan Allah untuk memperlihatkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap Islam. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apapun yang kita lakukan di dunia besok akan dihisab, akan diperhitungkan, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, baik itu kebaikan atau keburukan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'ashan lil bashar wa ja'ala al-layla rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wallahu khabirun bima ta'malun. Barakallahu lakum fi ma nafa'ana wa la yudhi'u. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fa hayya